Chapter 10. Aku ingin mengundangmu makan malam. Hanya dengan melihat mata pemuda yang berwajah pucat menatapnya, Yemo tahu dia tidak akan membiarkannya. Meskipun Yemo tidak takut pada siapapun, dia merasa tidak nyaman dimanipulasi oleh seseorang seperti ini. Untungnya, dia bukan lagi Yemo yang dulu. Jika itu adalah Yemo yang dulu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pemuda berwajah pucat itu jelas tidak terlihat seperti orang baik. Jika dia melakukan sesuatu pada Yemo setelah ini, maka Yemo benar-benar menyia-nyiakan banyak dekade yang dia jalani di dunia kultivasi. Menatap tanpa ekspresi pada gadis manis di sampingnya, Yemo tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia benar-benar jijik dengan perilaku gadis yang tidak bertanggung jawab itu, di mana bertindak tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya kepada orang lain. Dia juga tidak menyukai pemuda berwajah pucat ini, yang seperti mata bangkai ikan. Jika setelah ini, orang ini berani mencari masalah dengannya, dia tidak keberatan melakukan sesuatu yang akan dia ingat seumur hidupnya. Teman, tidak buruk, bahkan Sumei memandangmu. Mari kita berkenalan. Aku Zheng Wenxiao. Kamu sepertinya cukup familiar. Kamu mungkin seseorang yang aku kenal. Zheng Wenxiao berjalan ke depan Yemo dan berkata dengan getir, dengan sekelebat penghinaan dan kedengkian di matanya. Bahkan ada sedikit rasa kasihan di matanya, seolah-olah dia sudah membayangkan dalam benaknya bagaimana Yemo akan memohon padanya dengan berlutut di tanah. Enyahlah. Yemo tidak peduli terhadap Zheng Wenxiao. Dengan banyaknya mengalami pertarungan hidup dan mati di dunia kultivasi, dia sudah bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Zheng Wenxiao, dengan hanya dari matanya. Jika Zheng Wenxiao benar-benar membuatnya kesal, dia tidak akan keberatan membunuhnya. Bahkan jika tempat ini tidak menyambutnya lagi, akan ada tempat lain di mana dia bisa pergi. Meskipun dia mengetahui ini adalah masyarakat yang diperintah oleh hukum, pembunuhan harus terjadi secara diam-diam, karena membunuh seseorang di depan umum memiliki konsekuensi yang berat, tetapi beberapa kebiasaan dapat diubah dengan mudah. Dia adalah kultivator, dia masih bisa menjalani kehidupan di pegunungan. Kamu. Bagus, beraninya kamu. Yemo siap melawan begitu Zheng Wenxiao menyerang, dan dia akan memberinya pelajaran lebih dulu. Namun, dia tidak menyangka Zheng Wenxiao hanya mengatakan beberapa patah kata, dan berbalik dengan wajah muram. Yemo mengerti bahwa Zheng Wenxiao mungkin melihat fisiknya yang kuat, dan tidak berani bergerak sendiri. Dia mungkin pulang untuk mengumpulkan orang, tapi Yemo sama sekali tidak menganggapnya sebagai ancaman. Yemo, kamu, apakah kamu tahu siapa dia? Sumei tidak mengira Yemo begitu agresif, bahkan tidak peduli terhadap generasi kedua terkaya di Universitas Ninghai. Ayah Zheng Wenxiao adalah wakil wali kota Ninghai. Sementara itu, ibunya berasal dari keluarga Qiu yang bisnisnya berada di 100 teratas Cina. Seharusnya tidak ada seorang pun di Universitas Ninghai yang tidak mengenalnya. Generasi kedua terkaya seperti dia disuruh pergi. Yemo ini benar-benar memiliki beberapa masalah dengan otaknya. Tapi dia sangat menyukai tindakannya. Sumei dengan cepat kembali ke kenyataan, dan mengagumi Yemo atas tindakannya saat ia membantunya mengusir lalat, yang sangat ia benci. Dia tersenyum dan segera berkata, Yemo, aku sudah mendengar tentangmu. Aku tidak menyangka kamu berani mengusir Zheng Wenxiao.
Aku sangat berterima kasih padamu. Bagaimana kalau kuajak kamu makan malam? Setelah Sumei mengatakan ini, dia pikir itu akan menjadi kehormatan yang besar yang dia berikan kepada Yemo, karena tidak ada orang lain yang bisa membuatnya mengajak makan malam. Mereka yang ingin mengajaknya bisa berbaris dari sini hingga keluar kota Ninghai. Dalam benaknya, Yemo akan menyetujuinya dengan terkejut dan gembira, dan kemudian mengikuti di belakangnya sambil terus berterima kasih padanya atas ajakannya. Dia sekali lagi terkejut ketika Yemo benar-benar menatapnya dengan jijik, dan bahkan tidak menjawab sebelum pergi ke perpustakaan seolah-olah dia hanya embusan angin. Ini membuat Sumei tercengang di bawah matahari. Jangan lupa subscribe channel Manga Banzar. Setelah Yemo pergi ke perpustakaan, beberapa saat kemudian, Sumei akhirnya bereaksi. Lelaki ini memperlakukannya seperti ini. Sejak kapan dia menerima perlakuan dingin seperti itu? Terutama karena dialah yang mengajaknya makan malam. Diabaikan oleh seorang sampah. Dia merasa seperti baru saja memakan lalat, sembari wajahnya beralih dari pucat menjadi merah cerah. Tidak bagaimanapun, dia tidak boleh kehilangan mukanya. Dia tidak percaya dia tidak bisa mengajak Yemo. Memikirkan tentang ini, Sumei juga berjalan ke perpustakaan. Meskipun hari ini hari Sabtu, masih ada banyak orang di perpustakaan. Bahkan tidak ada kursi yang kosong. Sumei melihat Yemo begitu dia datang ke perpustakaan. Dia berdiri di samping deretan buku-buku kedokteran, dan membolak-balik salah satunya. Sumei mencibir bagaimana Yemo berpura-pura belajar kedokteran, tetapi bahkan tidak bisa mendapatkan kursi. Dia benar-benar menghina Yemo. Tapi begitu Sumei masuk ke perpustakaan, beberapa pria tampan berusaha memberinya tempat duduk. Merupakan suatu kehormatan membuat Sumei duduk di sebelah mereka, karena dia adalah gadis tercantik di Universitas Ninghai. Orang lain yang baru datang tidak mendapat kursi, tetapi Sumei dapat memilih yang dia inginkan. Dia memilih tempat di mana dia hanya bisa melihat Yemo. Hanya senyum darinya dapat membuat pria tampan tertegun sejenak. Sumei mengambil buku secara acak untuk dibaca, tetapi sebenarnya mengawasi Yemo. Di matanya, Yemo datang untuk pamer. Dia tidak akan bertahan setengah jam sebelum pergi. Tapi tanpa disangka-sangka, setengah jam sudah berlalu, tetapi Yemo masih tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi, dan bahkan tampaknya tidak tertarik mencari tempat duduk. Cara membacanya sangat cepat, karena ia hanya berdiri di dekat rak buku. Setiap jam, dia akan beralih ke 3 atau 4 buku. Dan Sumei dapat melihat dengan sangat jelas bahwa Yemo membaca setiap buku dengan sangat cepat, dari awal hingga akhir tanpa meninggalkan satu halaman pun. Namun, dia merasa bahwa gerakan dia membalik halaman terlalu cepat. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Dengan membalik secepat itu, akan dianggap terburu-buru hanya untuk melihat judul, apalagi melihat isinya dan memahaminya. Yemo sudah tenggelam dalam buku-buku medis ini. Fasilitas medis Universitas Ninghai cukup terkenal, jadi koleksi di sini cukup lengkap. Namun, yang membuat Yemo kecewa adalah bahwa meskipun ada aspek unik, tapi sebenarnya tidak meluas ke pemikiran out of the box. Entah itu pengobatan barat atau Tiongkok, semuanya sama. Meski begitu, Yemo tetap mengingat setiap informasi yang dia baca. Ingatannya sudah luar biasa pada awalnya,
Dan sekarang dia berada di tahap pertama pengumpulan Qi. Dia mengembangkan sedikit indera roh. Karena itu, dia sama sekali tidak membuang banyak waktu dalam membaca semua buku ini. Isi buku-buku ini jauh lebih sedikit dari isi teknik kultivasi. Jika dia berada di tahapan yayasan pendirian, dia bisa membaca semua buku medis ini dalam waktu 5 jam. Jika dia berada di tahapan pil emas, dia bisa membaca semua buku di perpustakaan dalam 3 jam. Akhirnya, jika dia berada di tahapan janin esensi, dia bahkan tidak perlu masuk ke dalam perpustakaan. Dia hanya perlu memindai dengan indera rohnya, dan semua yang ada di sini akan terbaca. Buku tetap saja buku. Isinya jauh dari isi di dalam ujian. Namun, bagaimana mungkin mencapai tahapan janin esensi? Bahkan dalam kehidupan masa lalunya, ia hanya mencapai tahapan yayasan pendirian. Sementara itu, Sumei mulai bosan menunggu. Itu sudah jam 3 sore, tapi Yemo masih membaca dan bahkan tidak makan siang. Karena dia terus mengawasinya, dia mulai lapar juga. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia harus membuatnya mendengarkannya. Itu hanya ajakan makan malam, tetapi saat dia menolaknya, dia merasa sangat kesal. Tepat ketika Sumei tidak tahan lagi, Yemo akhirnya meletakkan buku di tangannya, dan berjalan keluar dari perpustakaan. Melihat ini, Sumei segera mengikutinya keluar. Apalagi yang kamu inginkan? Suara Yemo begitu dingin. Jelas, dia sudah tahu Sumei mengikutinya. Hah! Sumei tertegun oleh kata-kata Yemo, tetapi dengan cepat bereaksi dan menjawab, begini. Karena kamu tadi menolongku, aku benar-benar ingin mengajakmu makan. Aku tidak ingin berutang apapun padamu. Kalau tidak, aku akan merasa sangat, sangat. Yemo menatap dingin ke arah Sumei dan menghela nafas dalam hatinya. Hanya wanita semacam itu yang mengira mereka adalah putri yang bisa bertindak semaunya. Dia sama sekali tidak akan memikirkan akibat dari tindakannya yang menyeret orang lain. Yang bisa dia pikirkan hanyalah superioritasnya.